Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bray, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel podcast terbaik di Provinsi Riau, Fatriani VJ. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, terutama di Gedung Guru ini ada Fatriani VJ. Apa kabar Fatriani? Alhamdulillah baik, Bray, Bapak. Ini lucu rasanya ya, karena Fatriani VJ itu saya yang punya channel. Oh gitu. Baik, bertemu kembali kita di channel Fatriani VJ, dan hari ini saya kedatangan tamu, atau saya juga mendatangi tamu yang spesial di Provinsi Riau, yang tentunya bukan hanya di Provinsi Riau tapi terkhususnya juga di Kabupaten Palawan, karena ini adalah putra daerah yang dibanggakan, yang berkiprah di provinsi dan tentunya punya usia yang masih sangat muda. Saya pikir tidak jauh dengan usia saya gitu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah baik ya, Bapak juga baik ya. Kayaknya makin segar gitu ya. Siap. Saya pernah bertemu beberapa tahun yang lalu, Bapak itu big size perasaan. Wah, iya. Iya ya. Ini ada transformasi. Oh, transformasi. Sesuai dengan peradaban harus ada transformasi. Itu dia. Jadi ada hal yang sangat berbeda adalah saya mengenal Bapak. Saya panggilnya apa ya, Pak Safi'i ya? Abang juga. Abang boleh ya? Masih muda banget ya. Akhirnya beliau ini merupakan Ketua PGRI Provinsi Riau. Ya, jadi Bapak Dr. Muhammad Safi'i, SPD MSI. Saya mesti harus berhati-hati. Sebab kenapa? Kata orang, apalah arti sebuah nama. Tapi jangan macam-macam gitu ya. Karena nama itu juga poin penting dalam hidup ini. Karena saya katakan ini adalah masih muda, dan boleh dikatakan adalah Ketua PGRI termuda ya Pak ya? Iya. Termuda se-Indonesia ya? Se-Indonesia? Iya, di teman-teman di PBPGRI menobatkan memang Ketua PGRI Provinsi termuda sekarang di Indonesia. Masya Allah. Dan ini memang bakal menjadi apa ya, barometer juga buat kita untuk mencari bibit-bibit muda ya, berkualitas. Oke Pak, kita mau bahas satu persatu nanti. Siap. Nah, ini bertanya dan saya menjawab. Baik, satu yang bertanya, satu yang menjawab ya. Ini menarik bagi saya karena ini kita saat ini berada di Gedung Guru ya, di Provinsi di Pekanbaru. Dan yang paling penting yang perlu diketahui adalah Bapak Dr. Muhammad Safi'i ini merupakan, yang saya ulik pada saat ini adalah Ketua PGRI Provinsi ya. Dan kalau boleh jujur deh Pak, saya juga bertemu beberapa tahun yang lalu. Profesi Bapak sebagai guru, sebagai kepala kalau nggak salah ya, kepala salah satu akademi di Kabupaten Palawan. Saya akan sampai ke sana. Tapi pertanyaan yang pertama, ada Bapak bisa menceritakan nggak perjalanan karir Bapak? Karena orang pasti pengen tahu, pertama jadi guru honor kah atau apakah, silakan. Ya, terima kasih. Sekali lagi salam jumpa, salam mendengarkan diskusi-diskusi heboh hari ini dengan channel terbaik di Provinsi Riau. Kami kira terima kasih. Fatriani VJ hari ini datang dengan luar biasa di Gedung Guru, rumah guru di PGRI Provinsi Riau. Pertama tentunya kita bersyukur hari ini luar biasa di puasa ke-7 ya, hari 7 Ramadan kita dapat berjumpa bersama. Untuk pertanyaan pertama ini luar biasa sebenarnya, pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Diawali karir saya menjadi seorang guru sebenarnya di satu desa ya, namanya Desa Makmur, Pangkalan Kerinci. Diawali dengan guru honorer ya, guru honorer. Lalu di sanalah saya baru mengenal apa itu PGRI. Ya, jadi baru mengenal PGRI
Memang tidak sesuatu yang menarik kalau sudah ber-PGRI, karena dulu PGRI itu dinyatakan bahwa kumpul-kumpul pakai baju PGRI, terus upacara, terus rame-ramean gitu, dan sudah itu habis gitu. Jadi memang tidak sesuatu yang menarik. Jadi dari sana dulu berkarir, dan karena tidak menariknya PGRI ini, jadi tidak ada yang suka sepertinya berorganisasi. Ya, jadi saya awalnya diminta untuk membangun PGRI tingkat ranting Desa Makmur. Ya, jadi ya tiba-tiba dinobatkan menjadi ketua PGRI yang tidak tahu menahu tentang PGRI, tentunya sesuatu hal yang harus saya pelajari. Jadi ketua PGRI tingkat ranting pertamanya. Jadi walaupun termuda di Indonesia sekarang, tapi ini mulai berkarir dari tingkat desa ya, tingkat ranting. Lalu setelah itu ya ada banyak kegiatan yang kita buat, alhamdulillah. Itu langsung juga kita diminta menjadi ketua PGRI tingkat kecamatan. Jadi itu satu prode, Kecamatan Pangkalan Kerinci, alhamdulillah ya. Jadi 5 tahun di sana ya, banyak hal yang sudah dibuat, dan teman-teman juga melihat itu menjadi sesuatu yang nyata. Lalu diminta juga menjadi ketua PGRI tingkat kabupaten. Jadi memang bertangga naik, berjenjangnya turun ya. Jadi posisinya mulai dari tingkat ranting hingga sekarang diminta untuk diamanahkan oleh teman-teman di Riau untuk juga membesarkan PGRI Provinsi Riau. Itu karya organisasi yang kami kira hanya di PGRI ada kaderisasi yang demikian rupa. Selanjutnya ini juga mengikut daripada perjalanan kita di pekerjaan. Mulai dari guru honorer, ya hampir 2 tahun saya jadi guru honorer di SMK Negeri Pangkalan Kerinci. Lalu diangkat jadi PNS di sana, lalu guru di sana, lalu juga diamanahkan membesarkan SMK 1 Pangkalan Kerinci, menjadi kepala sekolah juga untuk beberapa waktu di sana. Lalu juga diminta mendirikan perguruan tinggi, dan kurang lebih beberapa tahun yang lalu saya juga mengabdi. Kalau dulu menjadi seorang guru memang di kelas di satu kelembagaan, sekarang masih tetap di kelas tapi di FKIP memproduksi guru ya. Jadi benang merahnya tetap guru ya, mulai dari jadi guru sekarang memproduksi guru di FKIP. Jadi memang dikatakan mudah, tetapi perjalanan ini ya alhamdulillah diberikan suatu step-step, mulai dari menjadi guru honorer sampai sekarang memproduksi guru, dan inilah bekal bagaimana mau mengembangkan potensi-potensi yang ada di guru. Baik, berproses sekali. Baik, ini ada hal yang menarik bahwa beberapa tahun yang lalu juga yang Pak Dirjen Fatria Vijay tahu bahwa pada saat itu Bapak dipercaya menjadi ketua ya, atau juga kepala di salah satu akademi. Kalau di jenjang karir ini hal yang diinginkan semua orang. Tapi pada saat itu Bapak memutuskan untuk mengundurkan diri dan melanjutkan pendidikan S3-nya mungkin. Dia S3-nya kemudian melanjutkan pendidikan. Ini apa nggak sayang, atau memang ada cita-cita ke depan gitu? Atau inikah cita-cita akhirnya, atau bagaimana? Ya, tidak ada ekspektasi yang macam-macam terhadap pengembangan diri sebetulnya. Sebetulnya kehidupan ini kan hanya sebuah pengabdian. Dalam faktor pengabdian, di saat memang progres pengabdian itu sudah dilaksanakan, tentunya kita juga membekali diri dengan kekuatan-kekuatan kompetensi diri. Salah satunya juga saya harus menyelesaikan dan fokus ya, kalau bahasa kita tuh tunak, fokus ya, istiqomah untuk juga menyelesaikan pendidikan. Jadi di saat itu saya coba untuk tunak menyelesaikan pendidikan. Alhamdulillah waktu berjalan ya, pendidikan S3 selesai, dan semuanya juga bisa dilaksanakan agar penguatan terhadap diri, kompetensi juga harus kita punya. Jadi seluruhnya tidak juga dalam potensi-potensi yang tidak harus dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi pejabat sebenarnya, tetapi harus memperkuat diri itu lebih utama juga. Baik, berarti kan kemarin sudah dapat posisi yang enak nih, posisi sudah menjadi kepala di satu akademi. Kemudian keluar memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Pada akhirnya sekarang sudah selesai. Sebetulnya apa sih ekspektasi Bapak ke depan tuh apa? Mau jadi apa? Tadi sudah disampaikan bahwa
apapun kita ranahnya tetap pengabdian ya. Mulai dari pengabdian, bagaimana ya pengabdian ini diukur dengan standar layanan kita. Kita melayani sebenarnya kalau pengabdian. Terlebih dari itu juga kita sebelum melayani tentu kita harus membekali diri ya, baik itu pendidikan kita, baik itu pengalaman kita ya. Jadi memang itu sudah harus kita perkuat sampai dasarnya nanti tujuan kita tetap, ekspektasinya tetap pengabdian gitu. Pengabdian ya. Pengen mengabdi ya, mengabdi bercerita mengabdi. Bapak kan berasal juga dari Kabupaten Palawan, ada darah Kabupaten Palawan ya. Kemudian dibesarkan di Pekanbaru Provinsi Riau ini, mana yang lebih kuat? Perasaannya mana yang lebih dekat? Ya sama aja sih, sama-sama Provinsi Riau ya. Ya sama-sama Provinsi mana Indonesia yang ya. lebih dekat? Karena kita bicara pengabdian, saya akan kembali ke pengabdian. Mana yang lebih dekat? Pada dasarnya kan seluruh apa yang kita laksanakan, baik itu di satu tempat, baik itu di tempat yang lebih luas dan lebih luas lagi, itu kan kita sama-sama mengabdi dalam satu proses. Dan kita lihat juga, apalagi kita berbicara dengan guru, ya kita juga perlu memperkuat baik itu guru-guru yang ada masih di daerah dan guru-guru juga yang berstatus belum PNS dan status honorer, ini menjadi satu hal yang harus kita perkuat. Oke, itu akan ada perjuangan. Bagaimana dengan kompetensi guru yang ada di Kabupaten Palawan? Karena kan Bapak kan berasal dari sana. Sebelumnya Bapak juga berkarir di Desa Makmur, kemudian menjadi PNS di Kabupaten Palawan. Melihat perkembangan kompetensi guru yang ada di Kabupaten Palawan. Inilah untungnya mungkin kita berkarir atau berkader dari bawah, berorganisasi juga dari bawah. Jadi apapun yang terjadi di bawah itu kita benar-benar merasakan, mengalami. Pada dasarnya bagaimana tujuan kita berorganisasi, terutama di PGRI ini, adalah menjawab satu pertanyaan dari anggota. Satu pertanyaan anggota itu sangat sederhana sekali. Pertanyaannya adalah, apa guna menjadi anggota PGRI? Nah, kalau bahasa Melayunya, tak ada guna, tak usah. Tak usah ya. Jadi inilah yang harus dijawab oleh PGRI. Lalu dalam sejarahnya 75 tahun PGRI umurnya ini sudah sangat tua sekali, ini sebetulnya 75 tahun. Setelah 3 bulan Indonesia merdeka, berdirilah PGRI. Jadi sebenarnya banyak yang tidak paham bahwa ada 3 pilar di PGRI itu. Yang pertama itu, pilar pertama adalah PGRI melindungi. Ya, PGRI melindungi. Makanya dibentuk organisasi untuk menjawab apa guna menjadi anggota PGRI. Yang kedua adalah PGRI berjuang demi kebutuhan anggota. Ya. Jadi PGRI untuk kebutuhan. Dan yang ketiga adalah PGRI meningkatkan kompetensi. Jadi ada 3. Apabila 3 ini terjawab atau dilaksanakan atau dilayani atau melayani anggotanya, pada postur ini pertanyaan dari anggota akan terjawab. Jadi 3 inilah yang kita perhatikan, baik itu di Pelalawan, baik itu di Pekanbaru, baik itu di Riau, baik itu nasional. 3 pilar ini menjadi hal yang harus mutlak bagi satu organisasi agar organisasi ini disenangi oleh anggotanya. Apalagi kita selalu berteori bahwa organisasi itu adalah tempat berserikat dan berkumpul untuk tujuan bersama. Jadi kalau tujuan bersamanya itu sudah dapat, ya tentunya kita akan bisa ukur tingkat kepuasan anggota kita. Puaskah terhadap perlindungan PGRI, puaskah untuk perjuangan kebutuhan PGRI, dan juga puas untuk peningkatan kompetensi yang ada di PGRI. Dan 3 ini harus terjawab. Lalu kalau kita kombinasikan pertanyaan apakah kompetensi, ini adalah sebetulnya pertanyaan ketiga. Ya, yang pertama tentunya kita melindungi dulu anggota. Melindungi anggota, ada masalah guru dengan guru, ada masalah tentang status guru, ada masalah guru dengan kepala sekolah, ada masalah guru dengan wali murid, ya. Itu menjadi sesuatu yang harus kita proses. Apalagi ada masalah kepala sekolah dengan aparat penegak hukum, ya. Jadi ada beberapa tempat yang kita selesaikan. Jadi ini adalah komitmen bahwa guru artinya ada perlindungan di PGRI. Yang kedua ada kebutuhan. Ya, kita sengaja mensederhanakan kata kesejahteraan karena susah mengukur kesejahteraan. Apakah kita sudah sejahtera? Biasanya susah sekali jawab, ya. Tapi kalau kebutuhan itu hanya ada 4 poin sebenarnya. Ada sandang, pangan, papan, dan lainnya, ya. Jadi ini menjadi connecting
dari kita juga bisa membantu sebetulnya pada postur itu. Dan yang ketiga adalah peningkatan kompetensi. Ya, kompetensi ini diartikan adalah sebenarnya guru sama dengan belajar. Kalau guru berhenti belajar, maka sebenarnya berhenti mengajar. Apalagi di ranah teknologi peradaban maju ini, itu bukunya tidak dengan guru lagi. Kalau kita dulu belajar, kalau kata guru A ya mungkin A kata kita, tidak ada ruang pembanding. Tapi kalau sekarang bisa saja A dikata guru, ya bisa saja sebelumnya siswa sudah dapat literasi dari beberapa literasi digital. Jadi ini sangat kuat. Dan kalau ditanya berapa kuat kompetensi, yang sekarang adalah guru harus terus bergerak belajar, mengembangkan kompetensi terutama mengajar. Kalau mengajar itu memperkuat kognisinya atau daya pikir atau membangun image building di tengah teknologi yang serba cepat, plus ditambah dengan mendidik, karena mendidik ini tak ada di teknologi, karena mendidik bagi guru ada di kebiasaan, kebudayaan, dan juga penguatan dari guru membangun karakternya. Jadi ada tiga. Baik, ini sangat menarik sekali. Artinya di wadah PGRI inilah bisa tahu dari beberapa komponen tadi, melindungi, membutuhkan dan sebagainya. Ada beberapa juga persoalan hukum yang menjerat mungkin pada pasca pilkada atau apa, ini banyak yang terjadi pada guru. Dan selain itu juga ada masalah hukum mungkin antara guru dengan muridnya, kemudian kepala sekolah dengan guru atau guru dengan guru lainnya. Nah, menjadi suatu kebutuhan ya Pak, bahwa apakah organisasi ini sudah cocok atau tepat untuk para guru berlindung? Ya. Jadi ini yang kita sebut sekarang bahwa organisasi PGRI walaupun usianya 75, kalau bahasa atau kata dari Ketua Umum PB kita ada transformasi. Lalu karena memang kita ketua yang kekinian, milenial. Ya. Jadi ini kita bawa dengan konsep yang kekinian juga ya. Jadi kita pahami bahwa organisasi itu kan tempat berserikat dan berkumpul. Sekarang dengan peradaban baru dan teknologi baru itu kalau dulu orang berkumpul dalam satu ruangan, guru dalam satu ruangan, guru dalam satu lapangan gitu yang untuk besar atau stadion sekalipun, itu hanya bisa mengumpulkan beberapa orang. Dan sebenarnya sekarang dengan teknologi itu peradabannya tak lagi terbatas ruang dan waktu. Itu paling penting. Jadi tempat berserikat dan berkumpul tak terbatas ruang dan waktu. Mengapa begitu? Ya wajar saja kalau dulu orang berpikiran bahwa PGRI itu hanya hadir misalnya di saat upacara saja, pakai baju PGRI rame-rame terus sekali iuran ya. Jadi tak terasa batas ruang dan waktu. Nah, ya. Sekarang tidak lagi, apalagi dengan teknologi orang bisa berkumpul dalam satu ruang grup, WA grup atau virtual grup, itu bisa ratusan, bisa ribuan, bahkan bisa jutaan sebenarnya berkumpul dalam ruangan yang tak lagi terbatas tembok. Jadi organisasi tembok ini sudah kita tinggalkan sebenarnya dengan organisasi cloud namanya Awan ya. Jadi kita kumpul dengan organisasi cloud yang kalau dulu kalau misalnya melihat kita ini ya memang terbatas dengan waktu. Sekarang kan bisa saja kapanpun di YouTube bisa lihat kita ya. Jadi bisa dengan cloud. Jadi itu dan tak lagi terbatas waktu. Ya, terbatas waktu. Jadi kehadiran PGRI juga harusnya tidak terbatas waktu lagi. Mau itu jam 3 sore, mau itu pagi, mau itu malam. Apapun yang kita inginkan dari PGRI yang 3 tadi itu juga tak terbatas ruang dan waktu. Itu mau kita lakukan untuk mensupport 3 keinginan tadi, 3 pilar tadi. Jadi artinya sekarang itu kita sudah merubah tempat berserikat dan berkumpul tak terbatas ruang dan waktu untuk tujuan 3 pilar. Baik, artinya memang betul-betul dipermudah ya Pak ya? Ya, sangat dipermudah. Sangat dipermudah. Baik. Kemudian ada hal juga yang perlu kita banggakan juga Bray, bahwa ada gebrakan baru katanya. Kemudian ada program-program terkini dari PGRI. Jadi bukan hanya sekedar berorganisasi datang sebagai objek penyerta atau objek penggembira, tapi sekarang PGRI itu benar-benar diagungkan atau organisasi yang terkini, melindungi para anggotanya dan juga ada terobosan-terobosan baru.
Salah satunya ada terobosan kemarin itu adalah kartu. Saya ini nggak terlalu paham. Sebetulnya program PGRI itu apa? Ini yang sekarang ini pada saat ini tahun 2020 Bapak dipilih secara akumulasi. Kemudian program yang Bapak tawarkan apa? Sehingga udah deh milih Pak Dr. Muhammad Sabi'i aja deh kita. Karena kan kandidat ramai nih, maaf kalau orang Provinsi Riau ini luar biasa, S2, S3, dan mereka juga bukan hanya S2, S3 yang di Provinsi Riau, tapi dari luar sana. Tapi Pak Sabi'i bisa mengalahkan mereka. Apa yang Bapak tawarkan? Sehingga Bapak ini bisa punya nilai jual. Ya, sebenarnya dengan postur dari peradaban teknologi itu harus kita masuk di sana, karena memang sudah masanya. Ya. Dengan visi kita ya hampir 1 tahun, kurang lebih 2 bulan kita baru diamanahkan, ditambah lagi pasca Covid juga mempengaruhi kita. Jadi ini mempercepat sebetulnya, memperkuat. Kita ambil satu tema memang digitalisasi organisasi PGRI, dan ini sudah kita hakikan sebagai bentuk produk yang legal, karena organisasi PGRI ini adalah intelektual. Ya tentu juga perlu punya kekuatan terhadap hak cipta dan intelektual ya. Jadi kita sebut dengan digitalisasi organisasi. Digitalisasi organisasi ini pertama kita bangun adalah rumah digital. Jadi tempat berserikat berkumpul untuk jutaan guru di Indonesia, baik itu mungkin di Riau juga, yaitu kita sebut dengan rumah digital. Lalu kita mau tahu nih berapa orang guru kita, karena kalau kita tidak tahu 1 orang pun guru kan sayang juga, bahwa kita ingin tahu. Kita lakukan sensus digital. Jadi bulan Mei, awal bulan Mei tahun lalu hingga Agustus, waktu itu memang sedang Covid-nya, kita buat sensus digital, dan itu tertampung untuk Riau sendiri 102.000 lebih guru, ya, guru di Riau. Jadi itu masuk sensus digital. Yang ketiga, lalu kita ambil satu produk yang dulunya ya sebagai identitas diri itu kan ada kartu PGRI. Kalau dulu kartu PGRI itu hanya kalau ditanya dengan anggota untuk naik pangkat saja. Itu pun untuk PNS ya. Kalau non PNS berarti tak ada guna. Posisinya yang sering terjadi bahwa kartu ya bisa saja tak ingat, kartu tidak dipergunakan. Kalau 2 tahun baru pakai sekali kan tidak dipergunakan. Atau kadang naik pangkatnya baru 4 tahun sekali. Atau tak naik pangkat, jadi kartunya bisa hilang dan bisa tak berguna. Jadi kita sebut, kita upgrade ya kartu ini menjadi identity card digital, terconnecting dengan multi payment dan kartunya pintar, aplikasi PGRI nanti aplikasi ya. Jadi kita buat itu agar bisa dipergunakan masuk tol, kita pergunakan juga masuk bandara. Ini sudah bisa dipergunakan, dan teman-teman guru di Dumai sudah sangat senang sekali sekarang bisa pakai kartu tol dengan hashtagnya juga bangga punya kartu PGRI. Itu kita lakukan, dan ini baru di Indonesia, baru di Riau. Baru di Riau. Kita sebagai itu berarti Bapak sebagai ketua PGRI yang mencanangkan ini, mencoba pakai seperti e-money lah ya, untuk menjadi alat pembayaran ya. Pembayaran juga. Jadi ini terconnecting dengan satu aplikasi kita ya. Jadi ini sudah bisa dipakai. Dan sekarang lagi progres bagaimana kalau orang umum masuk bandara itu 5.000, guru bisa 4.000 gitu. Lagi kita progreskan ini. Dan alhamdulillah ini diterima, sangat diterima, dan ini sudah dicontoh, mau dicontoh juga beberapa provinsi di sudah pasti dicontoh kalau sesuatu hal produk yang bagus, tapi kita punya tadi hak cipta ya, intelektual juga, tetapi tetap diperbolehkan dipakai ya. Lalu di awal tahun saat kita baru nanti kita juga sudah merancang satu startup sebenarnya, startup digital. Nama startupnya adalah Bantu Guru. Saya juga pakai ini produknya Bantu Guru ya. Bantu Guru ini ya katanya memang sangat sederhana, tetapi ini satu aplikasi ya, satu aplikasi. Dan yang paling menarik sekali bahwa aplikasi ini kita bangun kurang lebih 9 bulan, dan kemarin di November ini diluncurkan dan diminta luncur secara nasional. Miliknya kita PGRI Riau ya, diluncurkan secara nasional di depan Pak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Yang di dalamnya berisikan adalah standar layanan, perlindungan, kebutuhan dan kompetensi. Ditambah lagi ada beberapa konektivitas terhadap kemudahan-kemudahan yang didapat oleh guru. Lalu startup ini sangat kita banggakan. Startup ini sekarang sudah dipakai di 34 provinsi. Dan dengan download dan usernya sekarang berada di posisi 200 ribuan lebih seluruh Indonesia.
kita sudah bisa lihat juga seluruh Indonesia memakai. Dan paling penting adalah tidak lagi terbatas ruang waktu guru mau minta pelayanan dari PGRI. Ya. Baik, ini sebetulnya apa namanya ya? Mau tidak mau seorang guru harus update. Iya. Harus secara digital dia harus paham. Bapak yakin guru-guru yang lama itu bisa mengikuti? Atau Bapak hanya mengangkat saja guru-guru milenial? Ya, tetapi menurut kami sesuai dengan pengalaman kita, keinginan lebih tahu itu malah lebih banyak dengan guru-guru yang lama. Lama ya. Guru lama. Cuma memang pola pemberitahuannya juga lebih persuasif, tetapi keinginan memakai, keinginan melakukan konektivitas terhadap layanan itu guru-guru lama juga luar biasa. Itu luar biasa ya. Terkadang juga kita tidak menutup kemungkinan juga bahwa guru-guru milenial ini sudah hampir 50% sekarang. Dan ini juga memperkuat kita juga, ditambah lagi operator-operator sekolah juga mempunyai kekuatan terkait itu. Jadi 3 ini kita masukkan di dalam aplikasi. Jadi kalau mau perlindungan, guru bermasalah, jam ini bermasalah, langsung bisa connecting ke kita dan kita juga akan lindungi. Dan yang kedua ada kebutuhan. Di kebutuhan itu sandang, pangan, papan dan lainnya. Ini adalah berbentuk e-commerce-nya PGRI, e-commerce-nya. Jadi guru-guru ini saya beli masker dengan guru SMK di rumah itu. Jadi bisa menjual produknya di situ dari guru ke guru juga, guru yang beli, guru yang pakai produksi, dan juga kita untuk memudahkan guru dengan sistem payment. Kita juga bangun startup atau kita bangun connecting startup kita sebut dengan Bantu Guru Pay, ya, BGPay. Ini sudah diluncurkan bulan kemarin. Itu untuk mempermudah guru bayar listrik, bayar token, beli pulsa, dan harganya sangat murah sekali daripada umum. Ini juga kita maksimalkan. Terus yang ketiga kita masukkan layanan kompetensi di situ. Kompetensi ini adalah fitur yang memberikan pelatihan baik itu skala lokal, skala provinsi maupun nasional serta internasional, di mana dulu guru kalau ingin meningkatkan kompetensi pelatihannya itu mungkin dapat dari kepala sekolah dan dinas. Terkadang dari kepala sekolah mungkin guru-guru itu aja yang diberikan. Sekarang tidak, dengan buka aplikasi mereka tahu bahwa ini ada pelatihan dan tinggal daftar. Dan sekarang juga kita lagi perkuat. Ada layanan di kompetensi itu karya tulis ilmiah. Jadi ada satu dosen membimbing 5 guru untuk juga memperkuat karya tulis ilmiah. Dan sekarang lagi mendesain untuk kenaikan pangkat online. Di situ. Berarti artinya PGRI semakin berinovasi, ya, dan guru-gurunya juga tetap diberikan ruang ya Pak ya untuk mempelajari, dan saya yakin pasti ada sosialisasinya juga. Ya, kita rasa kita juga awalnya membangun dengan roadmap. Ya, jadi 5 tahun ke depan, 5 tahun masa kita diamanakan di organisasi. Tahun pertama kita develop, ya, artinya membangun sebuah sistem digital. Dan ini sudah masuk tahun kedua. Ini memang kita lebih kuat kepada pengimplementasian. Ya. Jadi kita memang lebih sering ke daerah juga sekarang sosialisasi. Makanya beberapa kali channel Patriani PJ ingin jumpa, ya memang lagi di luar kota. Kita juga lagi memperkuat ini di sosialisasinya. Hingga tahun ini temanya Bantu Gurunya Kuat dan Melayani. Jadi lagi diimplementasikan. Ya, sepertinya saya sudah seperti makan gitu ya. Walaupun kondisinya puasa, tapi saya kenyang dengan ilmu. Artinya untuk mengangkat seseorang itu menjadi berarti dalam sebuah organisasi, kenapa dia dipilih menjadi ketua, mesti harus ada satu produk yang dia banggakan. Produk tersebut bisa menjamin seluruh anggotanya, dan salah satunya tadi semacam startup juga disiapkan, kemudian semacam emoni juga disiapkan juga untuk mempermudah pelayanan, dan ada juga semacam diskon kali ya, untuk masuk ke bandara dan lain sebagainya. Mungkin akan terus menambah ya. Terus. Ya namanya layanan itu tak boleh berhenti. Nah, itu benar. Dan tak lagi terbatas ruang dan waktu, kapanpun, dimanapun kita bisa melaksanakan
ini untuk standar layanan. Baik, untuk cita-cita Bapak di PGRI ini, apa sih poin-poin terakhir yang ingin Bapak ciptakan ke depan itu apa? Terutama ya kita tadi sudah dimulai dengan pengabdian bahwa PGRI ini ya seharusnya melayani. PGRI melayani. Ada 102.000 lebih buruh ini yang memang kita harus layani. Dan ukurnya itu dengan skala ilmiah itu ukurannya adalah tingkat kepuasan sebetulnya. Dan jadi setiap tahun kita ukur tingkat kepuasan sebetulnya. Jadi kita akan polling terus setiap tahun bahwa tingkat kepuasan. Jadi inilah ya, bahwa kita menyatakan apa guna berorganisasi. Ya ini menyatakan bahwa PGRI harusnya melayani dan standar layanan yang kita buat digital ini malah tak terbatas ruang dan waktu dan hampir sekarang sudah beranjak ke nasional ya. Jadi 34 provinsi bergerak di dalam satu wadah digital ya, tidak lagi organisasi tembok ya, tapi organisasi cloud. Yang paling penting adalah memang PGRI melayani. Itu yang paling penting. Itu yang penting. Dan kemudian pengabdian yang pasti. Yes, ya. Nah, pada saat ini Bapak mengabdi atau membentuk karakter guru di FKIP tentunya salah satu universitas kan. Andai ada satu negeri atau boleh juga kepala daerah yang meminta Bapak untuk kembali ke daerahnya, saya katakan Pelawan saja, yang menginginkan Bapak untuk memperbaiki dari segala sesuatunya di infrastruktur pendidikan, bersedia? Waduh, ini pertanyaannya harusnya enggak dengan saya nih. Nah, seandainya karena ada yang meminta. Iya. Kepala daerah karena ini putra asli daerah yang bisa dibanggakan pada state pendidikan yang mencukupi dengan latar belakangnya boleh dikatakan linearnya bagus, itu kan sudah bicara. Sekarang untuk kita bicara pengabdian, Bapak bilang ujung pangkal tombaknya juga akhirnya ke pengabdian. Saya pengabdi untuk membentuk guru yang lebih baik di FKIP. Sekarang Bapak diminta kembali ke daerah, kemudian mengabdi dia. Bersedia kira-kira? Apa alasan antusias? Iya, ini luar biasa sih pertanyaannya. Tapi pada dasarnya kita tentunya dimanapun, ya, kapanpun, kalau memang kita sudah dipenuhi dengan komisi, dipenuhi dengan image building yang kira-kira di kompetensi kita bisa membantu banyak orang, ya dimanapun kapanpun. Ya, bersedia. Artinya arti bahasa halusnya bersedia. Pada postur ini dimanapun ya, tidak tertutup kemungkinan apakah di kabupaten, di provinsi, atau kita harus juga mengabdi secara nasional. Ya, itu bisa saja karena memang itu yang kami sampaikan. Sedangkan startup kita ini rencana mau kita buka di 82 negara. Ya, kita lagi progres tapi memang bertahap ya, karena semuanya sekarang sudah terukur dengan pola digital juga dan dimanapun ya. Kalau pertanyaan itu dimanapun. Dimanapun, artinya poin pentingnya siapa saja yang membutuhkan pada saat ini silahkan. Yang penting profilnya harus dinaikkan dulu. Baik, kalau kita bicara tadi kemampuan, kemudian prestasi, saya betul dari banyak narasumber yang hadir di channel Fatriani VJ, salah satu adalah narasumber yang sangat amat dengan prestasi yang luar biasa, dengan jenjang pendidikan yang juga yang luar biasa sampai di S3 pada saat ini. Tapi kita belum mengetahui sebetulnya orang-orang yang latar belakang pendidikannya itu luar biasa pada saat ini, kita tidak tahu latar awal depannya itu atau di belakangnya itu apa. Karena Bapak dibesarkan di kampung kecil, masalah ya, di salah satu kota di Pekanbaru, di Kampung Senaplan sana ya. Ada hal yang menarik yang ingin Bapak bagikan kepada mereka. Jangan katakan untuk mencapai S3 ini sesuatu hal yang mudah, enggak. Saya dulu di balik ini saya punya perjuangan apa misalnya. Ya bisa menjadi anak muda sekarang jangan lihat enaknya saja gitu. Apa yang bisa Bapak sharingkan di masa kecil Bapak? Ya, saya ini sebenarnya memang kalau ditanya seorang putra Riau ya memang asli Riau. Ya, jadi bapak saya adalah keturunan Pelalawan, ya memang itu Riau Daratan. Dan ibu saya keturunan Riau Kepulauan, tepatnya di Pulau Batam sana. Ya, jadi ada namanya belakang Padang namanya situ Pulau Batam. Jadi Riau Kepulauan. Jadi yang di dalam diri saya ini komplit ini Riau Daratan dengan Riau Kepulauan. Ya. Jadi memang
banyak orang yang melihat jenjang karir itu lebih banyak di pelelawan, karena memang saya memulai karir di pelelawan. Tapi saya lahir di salah satu kampung di sini di Pekanbaru. Nama kampungnya itu adalah Kampung Bandar, Senaplan, Pekanbaru. Ya mulai lahir, bersekolah, dan juga beberapa kegiatan juga peningkatan kompetensi saya juga banyak di Pekanbaru. Besar di seputaran Sungai Siak, Pasar Bawah, dan salah satu masjid kebanggaan Kota Pekanbaru, Masjid Raya Pekanbaru. Ya, nanti pun boleh saya ajak jalan ke sana ya. Jadi saya besar di situ, mulai dari sekolah ya, dari sekolah tingkat TK, dulu sudah ada TK, di salah satu sekolah Muhammadiyah. Ya, halo keluarga besar Muhammadiyah. Saya dulu TK Aisyah. Oh, Aisyah di komplek STM dulu namanya, STM Muhammadiyah Pekanbaru. Ya, lalu SD di SD 004 Pekanbaru, tepatnya di Jalan Senaplan, ya, Kampung Bandar juga. Ya, jadi sekolah ya juga banyak Pekanbaru. Memang SMP saya di Pangkalan Kerinci. Ya, sempat Pangkalan Kerinci SMP ya. Jadi kembali lagi SMK 5 Rumbai Pekanbaru. Jadi lebih banyak sebenarnya ya, di Pekanbaru. Ya, menjelang itu juga tentunya waktu sekolah juga tadi sudah sampaikan bahwa perjuangannya juga luar biasa ya. Jadi memang waktu SD juga tak seberuntung oleh anak-anak yang lain. Ya, jadi memang beberapa tahun di SD itu juga besar di kawasan pasar, ya, besar di kawasan terminal. Waktu memang harus juga membesarkan diri atau menghidupi diri, menjadi tukang semir sepatu di pasar bawah Pekanbaru itu. Sambil gitu. Iya, sambil sekolah juga, dan juga cleaning service-nya lah, tuh membersihkan pekarangan dari salah satu, ada satu terminal bus waktu itu, bus dari Pekanbaru ke Siak, namanya Saya Transport. Ya, pagi nyapu di situ dulu. Jadi kegiatan hariannya pagi menyapu terminal, lalu pulang mandi, ya, lalu jadi penyemir sepatu di sekeliling pasar bawah, dari kedai kopi ke kedai kopi. Ya. Itu keinginan pribadi, Pak? Sebenarnya perjalanan hidup kita ini memang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Mulai dari ada satu permasalahan keluarga, akhirnya juga orang tua berpisah. Jadi memang almarhum ibunda itu menjadi pekerja atau pencuci pakaian keliling dari rumah ke rumah. Mau tidak mau, karena saya paling tua, ya tentunya tidak juga mau melihat itu ibunda sendiri. Memang tidak ada permintaan dari ibunda, tidak. Ya, saya jalan itu sendiri, dan karena dianggap memang karakter, ya kalau bahasa Melayu ini saya lasak, ya, kalau lasak itu tidak mau diam. Akhirnya juga dengan pola-pola kehidupan yang ada di sekitar itu, lingkungannya, saya coba juga ikut, dan ada beberapa pekerjaan juga membantu. Lalu siang tetap, walaupun dibesarkan di ranah pasar, walaupun dibesarkan di ranah terminal, siang tetap saya harus belajar gitu. Siang saya belajar sampai sore di sekolah gitu. Jadi alhamdulillah beberapa pendapatan, beberapa kegiatan itu malahan bisa mendukung penguatan saya untuk terus belajar. Dan alhamdulillah sekarang sudah sampai kepada pendidikan yang rasanya paling tertinggi di pendidikan kita. Betul. Ini adalah kisah di latar belakang membuat kesuksesan. Ada nggak Pak cerita yang menurut Bapak yang memotivasi Bapak, saya ini harus berhasil S3, harus menjadi orang yang nomor satu, atau menjadi orang yang dipandang atau terpandang di suatu organisasi atau di suatu daerah? Ada nggak sih kisah yang melatar belakangi ya, kenapa harus fight seperti ini gitu? Ya, jadi saya sangat apresiasi dari awal, dari masa kecil itu dengan sosok seorang guru. Sangat
Jadi walaupun di tengah-tengah kegiatan lebih banyak di pasar, di terminal, dan mungkin setengah hari di sekolah, itu lebih banyak berdiskusi dengan guru. Ya, sampai-sampai kalau dulu kan masa-masa kita sekolah karena sering diskusi, belajar, itu bisa saja tidur di rumah guru ya. Jadi sering komunikasi mulai dari guru SD, lalu di guru SMP juga saya sering dan guru-guru saya masih ada di SMP itu, paham sekali bagaimana karakter. Jadi itulah yang membawa kita atau membawa saya untuk selalu membangun pola positif dalam berkehidupan ini. Jadi penguatan-penguatan inilah yang selalu diutamakan agar kita boleh saja sekarang punya hidup yang seperti ini, tapi kedepannya tentu akan bisa berubah, ya, bertransformasi lebih bagus asal kita punya bekal, yaitu bekal ilmu, bekal adab, dan bekal karakter yang tentunya kalau saya sendiri itu memang didapat dari guru. Dan alhamdulillah dalam perjalanan ini terus mengapa juga tertarik dulu S1-nya di FKIP yang menjadi seorang guru, ya Tuhan juga mungkin berikan jalan ini dan kita juga perkuat ini, dan akhirnya juga sekarang harus mengayomi guru-guru yang ada di Provinsi Riau ini. Jadi motivasinya itu yang luar biasa. Baik, ini luar biasa. Dengan tamu satu ini agak berbeda, Pak. Terakhir Bray, karena saya pikir ini adalah pencapaian luar biasa. Hampir setengah jam lebih kita berbicara. Saya sudah ngerasain ilmunya masuk gitu ya. Apalagi di bulan puasa. Seharusnya bulan puasa tuh orang tidak, energinya itu separuh sudah habis ya, sudah habis untuk ibadah dan lain sebagainya gitu, dan bawaannya ngantuk. Tapi hari ini saya nggak ngantuk loh. Dari tadi saya ngantuk, sekarang nggak ngantuk lagi karena ilmunya udah masuk nih. Maksudnya ilmu yang bermanfaat. Terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk supporting untuk anak muda, kaum milenial di ujung pertemuan kita di channel Fadriani TV? Pasti ada himbauan, pasti ada yang ingin disampaikan, baik itu kepada pemuda daerah maupun di skala besar di provinsi. Silakan. Ya, buat generasi muda ya ke depan, kita punya tantangan yang luar biasa, ditambah dengan era-era teknologi peradaban ini. Jadi berkuat diri, ya, berkuat karakter, dan terus berinovasi, tak boleh menyerah, ya, karena kalau terlalu cepat menyerah, kita tidak akan maksimal. Dan yang paling terutama adalah ya jangan sentuh narkoba, perkuat diri, iman dan takwa kita, dan terutama kepada guru-guru kita, terutama guru-guru milenial kita juga, bahwa Anda ke depan akan dihadapi oleh yang kita sebut dengan bonus demografi. Pemuda-pemuda yang aktif itu akan lebih banyak di Indonesia. Saatnya kalau kita memang sudah siap dan kita sudah juga memperkuat diri, tentunya tak heran Indonesia juga akan menjadi rajanya dunia, bukan hanya Asia ya, kan raja dunia, karena kita sudah memperkuatkan ini. Dan ini yang paling penting. Ayo perkuat diri bagi kaum milenial kita, yang muda kita, dan guru-guru ayo bangun kompetensi diri, dan juga ya bangun rumah besar organisasi PGRI di Provinsi Riau ini. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Baik, Bray. Oke Bray, demikian wawancara khusus kami dengan Ketua PGRI Provinsi Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.